Halo Sobat Coach semua, kembali lagi dengan Coach Karisma di sini di Bila Hati Bicara. Kemarin kita udah ngobrolin soal fangirling, baik buat healing maupun buat inspirasi. Sekarang kita balik lagi ngomongin tentang perdrakoran nih, drama Korea. Biasanya kalau di sekeliling aku yang nonton drama Korea tuh cuma cewek aja. Tapi bener gak sih kalau cowok-cowok tuh juga nonton drama Korea? Nah, kali ini tamu kita mau ngomongin soal cowok yang nonton drama Korea. Jadi langsung kita tanyain aja ya. Tapi kenalan dulu. Yuk, hai tamu. Hai, Silahkan perkenalkan diri Anda. perkenalannya apa nih? Nama, Perkenalannya nama jelas. Terus nama status saya, loh, status. nama saya Dika. Kegiatan sehari-harinya Kegiatan apa? sehari-hari kerja, masih jadi budak korporat lah. Di pekerjaan yang nggak semua orang tahu sih sebenarnya. Jadi, Waduh. jadi asesor, Jadi asesor asesor. assessment center. Mhm. Jadi tukang apa ya? Tukang gibah yang legal lah. Ngomongin orang tapi diperbolehkan. Punya license tuh ngomongin orang. Kira-kira gitulah. Oke. Jadi udah kenal ya, Dika ini spesialisasi yang dilegalkan untuk ngomongin orang yaitu sebagai asesor. Tapi kita nggak ngomongin tentang pergibahan orang, kita ngomongin pergibahan perkoreaan. Bener nggak sih anggapan orang-orang kalau yang nonton drakor tuh cuma cewek aja? Bener nggak ya? Ya biasanya sih kebanyakan emang cewek kan yang nonton drakor, tapi ada beberapa temen yang cowok juga nonton sih. Tergantung lah, Hmm, jadi bisa iya bisa kalau enggak. dirimu sendiri? Saya nonton, tapi nggak semuanya juga, waktu-waktu tertentu. Karena awalnya dulu menghindari banget sih nonton Korea sebenarnya, karena emang suka suka nonton film gitu ya, suka nonton film, suka series. Nah takutnya belajar dari Meteor Garden lah dulu gitu. Karena sekali nonton tuh terus jadi walaupun bukan drama Korea ya, tapi karena memang suka seriesnya, sekali nonton tuh biasanya ketagihan dan itu nggak bagus banget. Jadi dulu sangat-sangat menghindari nonton Korea karena tahu kalau udah nonton pasti eh, nyandu gitu. Lebih ke situ aja sih. Hmm, tapi sekarang kenyataannya berhasilkah menghindari? Sempat waktu itu diajak sama istri kan nonton satu 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 drama Korea lah, eh, yang akhirnya bikin jadi kecantol gitu, bikin jadi kecantol dan akhirnya jadi biasa dari satu series lari ke series yang lain. Tapi sekarang udah bisa ngeremnya sih, jadi tahu lah, tahu gimana gimana caranya untuk berhenti gitu. Ya, Hmm, tapi emang masih sama seperti yang saya takutkan dulu gitu. Kalau nonton drama Korea keterusan itu ngeganggu sih sebenarnya karena jadi banyak waktu yang harusnya bisa kepakai buat yang lain, ini malah jadi kepakai buat nonton gitu. Ya efek nonton film itu kan selalu menyenangkan kalau buat saya. Jadi kalau cuman kehilangan waktunya itu yang tidak menyenangkan. Makanya akhirnya bisa 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 berhenti lagi itu ya itu seneng sih. Lebih bisa ngontrol lah jatuhnya. oke. Eh, Pengen tahu dong, drama yang bikin kecantol apa sih? Yang pas lagi pertama-tama ditonton. Pertama itu True Beauty kalau nggak salah deh judulnya. Iya bener ya, True Beauty. True Beauty yang Gangnam ID atau apa gitu ya? Nggak A- tahu, nggak merhatiin. Apa yang waktu itu bikin tertarik? Cerita, ceritanya. Mm-mm. Kan ya, istri saya nonton karena itu based on webtoon kan. Mm-mm. Nah, dia tuh pecandu webtoon sejati, jadi dia tahu oh ini diangkat dari webtoon nih, terus dia nonton. Karena istri saya juga 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 sama sih nonton Korea tapi bukan pecandu gitu ya. Beda Mhm. sama kakak saya gitu. Kalau kakak saya kan kecanduan Korea banget gitu. Nah, Aja sebenarnya juga kecanduan. justru karena ngelihat ada yang kecanduan ini, jadi wah jangan sampai kayak gitu gitu. Nggak kecanduan, milih juga. Cuma kelihatannya aja sering nonton gitu. Ya, ya, ya. Terus yang seri yang keduanya pada akhirnya setelah nonton True Beauty. True Beauty, habis itu terus pas lagi ada Glory kan, nah, Hmm. ya udah nonton lah, nonton Hmm. Glory, nonton Glory itu ya lebih karena ceritanya juga sama eh,
sama siapa pemerannya? Song Hye Kyo. Sama Song Hye Kyo-nya sih. Lebih karena itu. Oke. Tapi apa namanya setuju ya kalau yang namanya drakor itu menarik gitu. Menarik, menarik karena apa namanya digarap dengan sangat sangat rapi gitu. Jadi bikin penonton itu kadang kadang misalnya gini kalau True Beauty kan mungkin genrenya yang apa romance romance tapi eh, apa sih namanya ya Manis. kalau film barat tuh apa ya modelnya tuh ya drama komedi kan komedi romantis lah Romcom. komedi romantis kayak gitu. Jadi tapi ceritanya tuh relate sama apa namanya sama apa yang biasa ditemuin sehari-hari gitu. Dan ya relatively agak-agak mirip lah kalau 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 buat gue pribadi sih gitu. Mirip Nah sama beda apa nih? mirip sama mirip sama romantis komedinya orang-orang Indonesia nggak sih? Maksudnya ya kayak kayak gitu kan gitu. Eh, Oh, gue nggak nonton soalnya True Beauty. ya jadi kayak misalnya si si cewek jelek Mm-mm. dibully terus tiba-tiba Mhm. berubah jadi cantik terus dia disukain sama cowok ganteng cowok populer kayak Hmm. rasanya tuh kayak baca komik zaman dulu lah. Ya kayak Ah, baca komik-komik gitulah, komik-komik apa serial cantik ya kalau dulu ya. iya iya Kayak serial gitu. cantik. Feel-nya lebih lebih kayak gitu sih. Itu dulu si True Beauty kenapa gue suka nonton karena itu. Terus apa namanya? Kalau Glory kan beda lagi. Nah, kalau Glory itu kekuatannya kan ada di ceritanya, terus ada di tokohnya, karakternya sama si Hekyo juga mainnya juga bagus sih menurut gue di situ ya. Eh, Mhm. karena gue pertama kali lihat si Hekyo tuh kan di Full House kan, beda banget sama dia di Glory gitu. Jadi wah aktingnya keren ya ternyata orang-orang Korea tuh keren-keren gitu jadi maksudnya mainnya bagus main filmnya Hmm. bagus dan karena satu seriesnya itu nggak pernah lebih dari 16 episode jadi cepat juga hitungannya lah nah, kalau Udah Glory ketahuan ujungnya gitu ya. ya Glory itu malah cuma 8 kan pertama kali keluar tuh season satu Hmm. jadi gue nonton pertama kali yang season satu gitu terus Oh, ya terus season 2-nya 8 lagi gitu ya. season 2 nya 8 lagi Oh jadi itu gitu. jadi dibikinnya kayak gitu dan itu eh, apa ya film yang dark sadis Mhm. tapi dikemas dengan bagus aja sih. Ceritanya bikin bikin penasaran nah Hmm. habis habis nonton si Glory itu terus nonton apa lagi ya 18 Again Hmm. 18 Again kan juga hampir sama tuh serial cantik gitu kan yang menye-menye gitu pokoknya gue lebih suka nonton yang menye-menye gitulah kalau si Hmm. drakor-drakor gitu kan. Iya 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 iya. Iya. Lo yang lo tonton nggak ada yang gue tonton semua. Iya, iya. Ya, karena menurut gue di Korea pun akhirnya akan tersegmentasi juga gitu. Mm-mm. Yang suka menye-menye ya akan nonton yang menye-menye gitu. Yang suka Mm-mm. drama ya akan nonton yang drama banget gitu. 18 Again itu menurut gue menye-menye tapi family banget. Jadi makanya gue nonton sih. Karena Ceritanya apa sih? 18 Again? 18 Again itu kan kayaknya kalau nggak salah tuh diadopsi dari film barat juga deh. 17 Again kalau di yang baratnya gitu. Jadi ceritanya suami istri, suaminya itu balik lagi ke umurnya dia 18 tahun gitu. Hmm. Terus ya istilahnya ini suami istri tadinya berantem lah gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Udah mau cerai lah atau apa gitu kan. Nah, Mm-mm. begitu berantem itu eh, suaminya biasalah mereka kan sukanya habis itu terus mabok-mabokan atau apa. Terus habis itu Mm-mm. tuh dia balik lagi ke umur 18. Nah, umur Hmm. 18 akhirnya terus jadi temenan sama anaknya. Anaknya tuh di sekolah tuh suka dibully lah apa segala macam. Nah, dia akhirnya tuh Mm-mm. jadi ngebarengin anaknya dan dia jadi tahu kalau anaknya tuh yang cowok nih sering dibully, yang cewek Mm-mm. tuh dia kerja sambilan karena Hmm. yang cewek ini dia pengen ikut kelas makeup lah. Mm-mm. Dia nggak mau kuliah tapi maunya ikut kelas makeup. Nah, kan itu kan dia jadi melihat dari sudut pandang temen kan, karena Mm-mm. seumuran gitu. Nah, sementara si ibunya itu eh, intinya si anak ini jadi sering main ke rumah tapi jadi sosok temennya anak-anaknya gitu. Hmm. Nah, Oh, akhirnya terus mirip-mirip kayak Twinkling Watermelon yang paling baru ini. ya gue juga Cuma belum ini nonton. di balik sudut pandangnya. Oh, lucu juga ya. Lucu-lucu, bagus kok. Hmm. Cuman banyak ya kalau gue nanya temen gue nonton nggak nih Teen Again gitu. Mm-mm. Nggak suka soalnya yang cowok yang jadi suaminya tuh jelek. Hmm. Jadi apa ya kayak drama nih faktor
penampilan penampilan bintangnya tuh kayaknya juga ngaruh sih kalau Iya, menurut. iya, iya. Iya sih emang. Terus abis itu nonton apa lagi ya? Ini harus disebutin semua nih yang ditonton. Iya, yang menurut lo paling membekas sih sebenarnya. Yang Eh, paling membekas di apa namanya dan menarik perhatian lo aja gitu. ya hampir semuanya kalau nggak menarik perhatian gue Hmm, nggak gue tonton. nggak ditonton. Nggak Emang gue sejauh lanjutin. sejauh ini udah berapa seri yang Ya diikutin? makanya coba ya diurutin ya. Ah, Sayatan ah, Again. Terus gue nonton abis Secretary Kim. iya Nah, itu Secretary nonton. Kim itu eh, ya ini kalau menurut gue ya lebih ngada-ngada lagi juga kan Ah, ah, ah. ceritanya tapi ya sweet aja lah gitu Mm, kan. mm, mm, mm. Tapi Maseratinya keren sih. Maseratinya si cowoknya itu. Terus habis itu Secretary Kim, terus Business Proposal gue juga nonton. Oh Itu iya, Business Proposal juga nonton Nah, gue. yang gue suka ya dari drama Korea itu ini product placementnya sebenarnya bagus bagus banget. Oh iya. Dia dia tuh masukin produk-produk tuh cakep aja gitu. Ah, Eh Gupne kan di mm-mm. di Di di, Business Proposal. di Business Proposal tuh bener-bener emang bikin pengen makan Gupne gitu kalau Mm-mm. nonton itu gitu kan. Mm-mm. Terus habis Business Proposal apa lagi ya? Eh Missing. Oh iya, Nah, iya, Missing iya, itu iya. juga bagus. Nah, biasanya sih yang sering banyak nemu yang bagus-bagus tuh eh, istri gue sih. Jadi dia Hmm. nonton apa gitu, ntar gue ikut nimbrung, ntar abis itu dia nggak ngelanjutin, terus gue yang lanjutin gitu. Jadi itu selalu kejadian. Dan dia tipenya bukan orang yang sabar kalau nonton drakor, jadi seringnya di skip 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 gitu. Sementara kan kalau gue kalau nonton film tuh ya dinikmatin gitu. Jadi Mm-mm. emang setiap episodenya bener-bener bisa gue resapin gitu. Terus habis itu Descendant of the Sun, karena katanya belum masuk ke K-drama kalau belum nonton itu gitu. Ya berhubung ada si Hye lagi, ya Hmm. gue tonton juga. Even gue gue nonton filmnya Hekyo yang di mana? Aduh, lupa deh judulnya. Tapi itu juga yang sweet-sweet gitulah. Hekyo cakep sih ya, jadi kan patut lah buat ditontonin filmnya gitu. Tapi ya memang actingnya dia itu yang bagus ya di Glory sih, yang beda gitu ya. Kalau yang lain kan ya emang Hmm. ya gitulah ya, cewek cantik Mm-mm, mm-mm, ada mm-mm. di situasi yang begini dan begitu gitu. Gue lupa deh, yang dia main sama Park Bo Gum tuh apa ya? Oh iya itu nggak Adalah nonton gue. film-film receh, film Ah, receh ah, ah. nggak penting gitu. Tapi menurut gue formulanya si Korea itu kan pasti kan selalu bikin film tentang cinta, Mm-mm, keluarga, mm-mm, konflik, terus habis itu konfliknya tuh konflik yang kadang-kadang juga eh, kelas-kelas menengah, kelas atas gitu. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau diperhatiin ya. mm, Nah, terus kalau yang berkesan pertama itu Reply, Reply yang 88. mm, Reply 1988 tuh itu berkesan karena buat gue bagus sih ceritanya. Cuman itu panjang banget, lama banget dan alurnya sangat lambat. Jadi mm-mm. kalau bosenan sih ya nggak bakal ini sih, nggak bakal betah Nggak bakal nontonnya. nyantol gitu ya. Cuman film itu sangat bagus banget buat gue karena apa ya? Yaitu kedekatan jadi berasa deket gitu Indonesia sama Korea. Kalau menurut Hmm, gue sih karena gambaran yang mereka lakukan itu ternyata ya kurang lebih sama kayak kita, sama mm-mm, kayak kita gitu kan. Hidup di gang, ada apa? Ada keluarga. Ya, tapi itu ya gambaran hidup zaman dulu sih ya. mm-mm. Zaman Zaman dulu tuh kita kayak dulu, zaman kita dulu tuh kayak gitu, orang bagi-bagi makanan, terus apa namanya? zaman orang tetanggaan lebih tepatnya. Iya, main itu di rumah orang gitu kan. Orang, heeh, Main heeh, di rumah heeh, orang di kamarnya, bahkan heeh, bareng makan apa segala mm-mm, macam. Kayaknya kalau mm-mm. sekarang kan udah nggak ada ya kayak gitu-gitu gitu ya. Nggak ada. Di Jakarta terutama ya. Nggak Mm-mm, tahu kalau mm-mm. di Iya, daerah iya, iya, di Jakarta terutama. udah nggak mungkin, udah nggak ada tuh kehidupan kayak gitu gitu. Mm-mm, Ya kehidupan kayak geng cinta di AADC kan, mereka kan masih main di satu kamar gitu kan, mm-mm. bareng-bareng gitu. Sekarang tuh kan udah nggak ada. Nah, Itu Reply itu masih 88 masih tuh, satu zaman soalnya kan. ya masih Di satu Reply zaman. 88 sama AADC itu masih satu zaman. Walaupun 88 kan lebih tua lagi ya. Iya, Kalau heeh. AADC kan 2000-an. Iya, 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 iya. Tapi kan anak-anaknya ya masih anak-anak 90-an lah. Masih Mm-mm, belum ada internet, masih belum ada teknologi mm. yang segitunya. Masih satu generasi gitu. Belum ada HP yang jelas. Mm-mm. Eh, jadi kelihatan kan yang memisahkan kita semua itu sebenarnya ya HP gitu, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat gitu.
Terus Reply itu bagus, gue suka sama film, cerita, dan setnya. Aktor-aktornya juga aktor-aktor yang kayaknya ada yang kawakan, ada yang baru, tapi emang talented banget juga kan. Eh, Walaupun lo nggak suka sama yang ceweknya ya, waktu itu kan lo Si cerita siapa Harry. itu gue lupa. Hiri itu. Kalau di Reply 88 gue suka. Cuma memang yang bikin nggak suka adalah ketika dia main di film yang Di film lain, yang lain karakternya karakternya masih dia seperti itu. masih dibawa si Ya, siapa namanya Doksun itu. Makanya jadi eh, rada-rada gimana gitu ya gue nontonnya. sama-sama kayak si Hekyo kan. Mm-mm, Kemana mm-mm, ya mm-mm, karakternya yang keluar ya itu gitu. mm-mm, mm-mm. Padahal kan harusnya udah di tempat yang lain. Nah, Iya, masalahnya kalau Hekyo, let's say dia ditempatkan di situasi yang memang mirip gitu kan. Di Glory mm-mm. kan karena gua nggak nonton, ya mungkin keluar karena memang karakternya beda. Sementara si Harry ini udah ditaruh di mana aja juga tetap aja kelihatannya ya si Doksun. Doksun gitu. Ya, 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 Makanya ya. rada-rada males. Tapi memang Reply tapi Reply kalau si cuma nonton 88 doang. iya Yang karena serinya nggak? Yang lain. yang 94 kan katanya juga bagus. Cuman ya itu Mm-mm. udahlah gue ngerem dulu lah. Apa masih mau menikmati ke apa masih mau menikmati eh, apa istilahnya ya Waktu. ambience-nya 88 gitu. Karena kalau udah Mm-mm. 94 kan udah beda lagi ininya Mm-mm. kan. Mm-mm. Udah beda Mm-mm. lagi gitu. Mm-mm. Cuman emang yang gue amazed dari si Korea ini mereka serius banget sih kalau garap garap seri-series ini gitu. Mm-mm. Makanya dengan adanya OTT sekarang, gue lihat film Indonesia pun sebenarnya juga nggak kalah bagus nih kalau Mm-mm. digarap dengan apa Dengan dengan serius. dengan serius gitu. Ada beberapa film Indonesia yang gue juga udah tonton dan itu walaupun ambience-nya Korea banget, tapi ya ternyata emang it works. Ya formulanya bikin film tuh itu ternyata gitu kan. Gue nonton yang Mm-mm. Hilang Dalam Cinta tuh Mm-mm. kemarin di Disney Hotstar tuh juga bagus. Mm-mm. Gadis Kretek nih yang baru itu juga keren banget sih kalau Gadis Kretek itu karena ya itu Kretek ya, aktor bukan kretek. Karena kata kata teman-teman gue, anak-anak sekarang Gadis Kretek. bacanya kretek gitu. Gadis Kretek ini influence-nya lumayan gede sih karena lu Hmm. nonton film itu lo bisa gila kayaknya rokok tuh enak ya. Jadi itu bisa sampai menginfluence sampai ke situ. Waduh. Iya beberapa temen gue jadi yang jadi pengen nyobain kayaknya rokok kretek tuh enak ya ada sausnya ada gini gitu. Jadi maksudnya Hmm. nah ketika film sudah bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya orang sampai ke situ menurut gue kan itu pesannya Cukup sampai gitu berhasil. kan. Pesannya Mm-mm. sampai gitu. Either Mm-mm. pesannya apapun itu gitu ya. Cuman Mm-mm. karena kan kalau Mm-mm. nonton reviewnya si Gadis Kretek nih eh, ini film ya love story aja gitu. Mm. Tapi ternyata impact-nya tuh bisa sampai ke sana. Insight-nya Oke. cukup banyak lah buat gue. Nah, balik lagi ke Korea, selain Reply, habis itu terus gue nonton Missing. Missing tuh bagus. Nah, yang paling favorit gue sih ini, Attorney Woo itu. Hmm? Woo Young Woo. Oh, Attorney, attorney. Heeh. Attorney Oh, Woo. yang Jadi gue. kalau Heeh. diurutin tuh, film pertama Korea yang paling bagus menurut gue si Attorney Woo itu. Terus Mm-mm. yang kedua si Missing ya, kalau dari cerita. Mm-mm. eh Habis itu Glory. Itu Mm. top 3 gue. Mm-mm. Kalau Mm-mm. Korea. Nah, abis nonton Woo Young Woo, gue bisa berhenti. Mm. Nggak menemukan series-series baru lagi. Karena si Dani juga nggak nonton gitu. Istri gue juga Mm. nggak nonton Mm. lagi. Ya udah, terakhir nonton tuh Moving. Tapi itu kan juga cuman ya lucu-lucuan aja. Mm. Tapi kalau Extraordinary Attorney Woo itu bagus banget semuanya sih. Itu keren banget sih itu film. Eh, ya karena kan ya itu tadi ya kerjaan kerjaan gue sebagai apa sebagai asesor terus punya background psikologi juga being Woo Wu itu nggak gampang sih dan si siapa Park siapa namanya pemerannya Yun Bin Park Ah, Yun ah. Bin Eh. Park Yun Bin itu Mm-mm. benar Mm-mm. kan Park Ya, Yun ya Bin itu kayaknya. bisa memerankan itu dengan sangat bagus banget Bagus. gitu dan itu ya kalau itu aktris beneran lah emang dia oke banget di situ. Mm-mm. Ceritanya juga bagus dan satu episode selesai selesai masalah gitu kan maksudnya Mm-mm. nggak yang berat nggak yang nyambung kalau Missing kan dia nyambung terus Glory juga kan dia nyambung terus gitu jadi ya Missing sebenarnya satu satu serial habis sih tapi kan selalu ada jembatannya lagi untuk yang Mm-mm. selanjutnya gitu Berikutnya.
Missing berarti season 1 season 2 ya. Gue nonton juga Season 1 gara-gara dulu season sih. 2. Abis Glory itu taksi ini, taksi ya. Taksi apa Ah, taksi Taxi driver ya? Gue Driver. lupa deh. Si Mm-mm. Kim Doki itu Mm-mm, juga Taxi keren tuh. Driver. Kim Doki itu juga keren. Itu season 1 season 2. Ya, season 1 season 2. Hmm. Sampai gue langganan view gara-gara pengen nonton season 2 ya. Ya itulah bisnis ya, namanya namanya Mm-mm. showbiz kan, mereka emang begitu kan. Mm-mm. Yang ditaruh di sini, yang ditaruh di sini gitu. Nah, ya gitu deh. Tapi Terus ikut rumusan pada akhirnya bisa bisa berhenti itu apa tuh? ya, nggak usah ngikutin keinginan buat nonton lagi aja sih. Kalau dulu kan gue nonton yang cari yang komplit gitu. Kalau seandainya yang ongoing udah pernah belum? Yang ongoing, Mm-mm. ya itu moving itu Oh, si kan. moving aja ya. Nah, Oke, oke, oke. moving terus apa ya, taxi driver itu kan juga kayaknya lagi Mm-mm. ongoing, tapi kan dia sekali keluar langsung itu. Kadang-kadang ada yang abis satu case, kadang-kadang ada yang Iya. nyambung. Tapi seru sih. Gue yang amaze itu si taxi driver itu kasusnya nyata gitu. Padahal kita ngelihat filmnya aja tuh udah rasanya, ya Allah, kok bisa sih kayak gitu banget gitu ya. Tapi ternyata kasus-kasusnya itu tuh nyata loh. Gue yang sampai, wah, really gitu. Kalau lu nonton yang taxi yang film itu kan juga based on true story juga kan. Mm-mm. Taxi driver yang Ya, perang, yang perang, taxi driver. yang apa namanya revolusi itu. Yang satu kota di Iya, iya, iya. Mm-mm, itu. memang base-nya memang dari situ sih. So, jadi ini ya, ternyata cowok tuh juga nonton gitu. Nonton lah. Selain lo, siapa lagi yang lo tahu cowok-cowok pada Hmm, nonton drakor? banyak kok. Bahkan suaminya temen gue yang kerjanya itu jadi apa? Jadi eh, nggak cuma drakor bahkan ya. Mm-mm, Jadi apa? Kayak semacam country directornya konsultan internasional itu dia juga nonton. BTS itu juga dia nonton. Bahkan jadi arminya juga kalau nggak salah ya. Jadi menurut gue sih udah, ya ini yang namanya lo jualan budaya. Jadi sebenarnya kalau dulu zaman kita kecil, kita kita tuh dicekokin sama Disney sama Hollywood mhm, dan Bollywood, ya sekarang anak-anak sekarang ini dicekokinnya sama budayanya Korea gitu, yang mereka sebenarnya belajarnya juga dari Amerika gitu. Karena mm, ini kan it's about culture ya menurut gue. mm-mm. Dan sebenarnya salah satu media promosi sebuah negara itu yang paling gede itu ya film Iya, iya. gitu. Karena lo kan jadi penasaran, lo jadi pengen tahu, oh ini tempat Mhm, syutingnya ini di mana sih, ini oh ada ya tempat yang sebagus itu gitu. Nah, pada akhirnya kan ngebawa ngebawa industri pariwisata jadi lebih luas lagi kan. mhm, Tapi itu disiapin juga sama si negara Korea itu gitu, bahwa mhm, kita udah udah bisa nih menginvasi dunia dengan budaya Korea gitu. mhm, Eh, Yuk kita siap-siap yuk, kita siapin nih destinasi wisatanya sesuai dengan film-film yang emang jadi box of jadi apa, ratingnya bagus di luar kayak gitu mhm. kan. Iya, Ntar ada betul. spot-spot yang emang disiapin gitu. Dan itu semua dimulai, kalau gue ngerasa invasi Korea masuk itu ya mulai dari Boys Over Flower-nya mereka gitu. Dari zaman-zaman Super Junior kalau nggak salah ya, ada Suju itu kan. Itu zaman-zaman 2008, 2009 temen gue mulai ngomongin soal Lee Min Ho yang kayak gitu tuh. Nah, tuh Mhm. sejak dari situ tuh gue udah sebenarnya udah bertekad, aduh jangan sampai deh gue ke apa, ke bawah nih gitu. Tapi kan ternyata ternyata it works gitu. Jadi emang Mhm. ya emang mereka merencanakan itu sejak lama dan emang udah dipersiapkan kan, kebukti kan ada sekolahan buat jadi idol dan segala macam itu kan udah tersistematisasi banget gitu. Mhm. 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 Dan Ta- emang dibuat sekompeten itu mereka sebagai Iya, entertainer. iya, iya, iya. Tapi kalau seandainya lo bilang tahun 2008 aja udah punya niat gitu, berarti sebenarnya yang terpapar duluan malah lo. Iya, iya, Gue iya. tuh Gue udah tahu dari jauh. lama. Hmm. Lo kan baru, maksudnya lo kan di belas-belasan kan baru mulai nonton apa gitu. Bahkan mungkin lo nggak nonton Boys Over Flower yang di si Lee Min Ho kan? Enggak, gue nggak nonton. Iya, gue udah tahu itu dari 2008 karena teman gue ada yang nonton. Karena gue nggak mau menghilangkan romantisasi gue atas Meteor Garden. Iya sama, gue juga nggak nonton si Boys Over Flower itu karena ya sama kayak gue nggak belum nonton 1994 karena gue masih Eh, pengen nikmatin si Menikmati. 88 gitu kan. Iya, 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 iya. Gue kalau kalau gue kan masuknya dari Janggem sih sebenarnya. Cuma kan nggak full ya. Dan gue Hmm. kan sebel banget kalau seandainya denger.
apa namanya, film yang bahasanya tuh nggak native gitu kan. Hmm. Tapi kan Terus kita sebenarnya terpapar itu kan juga udah dari zaman Full House. Full House itu kan gue pernah diputar di Indosiar. pernah, tapi kan gue nggak ngikutin Lo nggak ngikutin banget. ya? Gue Nggak. ngikutin sih soalnya. Berarti emang bener gue sebenarnya yang terpapar lebih awal banget sih Iya, sama iya. sama si Korea itu. Cuman emang gue nggak mau ngikutin karena ya itu gue tahu begitu gue nonton, wah udah nih udah kayak orang gila karena gue kalau nonton film kan maraton. Iya, iya sebetulnya sama sih. Kan emang Marat kita pun tumbuh di maraton dan enjoy the tempat yang moment sama. gitu Iya, maksudnya, heeh. menikmati setiap scene-nya gitu. Iya. Gue tuh tahu, bukan tahu sih, nonton full itu pas lagi zamannya yang Nami Island itu, tempatnya apa sih namanya? Sonata, Winter Sonata. Tapi Hmm, Winter Sonata itu aja gue udah kerja kok. Gue udah kerja kan berarti tahun 2005, hmm, 2005-an lah ya, 2000, 2005-an apa 2003-an. Tapi itu juga karena penasaran aja. Dulu kan gue nggak sukanya karena di mindset gue drakor itu selalu berakhir dengan set ending hmm, itu. Makanya gue nggak suka lagi nonton gitu ya, sampai ketemu si Dejanggem itu kayaknya udah ada si kakak berarti tahun 2005-an, tapi bahasanya yang gue nggak suka. Terus karena gue di nggak dubbing ya. nonton lagi, dubbing kan. Gue nggak nonton lagi sampai akhirnya karena nggak punya kerjaan. Demam Descendant of the Sun itu kan juga udah lama ya. Dulu gue mau nonton kalau udah nggak diomongin sama orang lagi gitu. Gue juga nggak mau nonton Descendant of the Sun itu gara-gara gue waktu itu masih belum bisa membedakan antara muka satu sama yang lain gitu, dan Hmm, banyak diomongin orang. hmm, Terus abis itu gue ada dinas ke mana namanya, ke Malang, tapi harus naik kereta. Gue mikir ngapain ya di kereta, akhirnya ya udahlah nyobain gitu nonton itu. Ternyata bagus juga. Terus habis itu ya udah deh mulai gitu. Cuma hmm. yang Milih-milih. uh-uh, karena gue nggak suka yang romance-romance, pada akhirnya gue lebih banyak yang drama related with, misalnya rumah sakit, kemudian Hmm, detektif. Yang gue suka banget itu Partner of Justice, karena hmm, ternyata isinya tuh tentang kedokteran forensik. Nah, gue hmm, jadi ingat, oh ya dulu kan gue pengen ya dokter forensik gitu. Oh, itu keren banget. Dan gue nggak nyangka bahwa yang namanya kedokteran forensik di Korea tuh emang kerjanya kayak begitu in the real world-nya. hmm, hmm. Aside dari drama kan gue sebetulnya lebih suka variety show. Hmm. Ya Macam kayak sebenarnya Running Man gitu. kalau gue sih apa ya, hikmahnya nonton si Korea itu, minimal gue jadi tahu juga di apa, series-series atau orang-orang Indonesia tuh kadang-kadang juga bisa jadi lebih lebih kreatif daripada daripada si orang-orang Korea ini gitu kalau misalnya bikin film gitu atau bikin Hmm, sesuatu lah gitu ya. hmm, Kayak misalnya forensik gitu ya. Dulu kan hmm, gue juga nonton Bones kayak gitu. hmm, Korea gue belum nonton forensiknya kayak apa. Cuman gue jadi tahu Korea nih kayak baik buruknya dunia banget gitu. Maksudnya hmm, sejelek-jeleknya kelakuan manusia tuh ada gitu di Korea gitu kan. hmm, hmm, Kayak gue akhirnya juga jadi nonton yang apa sih yang banyak lah pokoknya di Korea kan yang kayak sekte-sekte agama lah apa gitu. Dan itu kayak hmm, jadi kayak common things banget gitu kan di sana gitu. Sesuatu yang berbau berbau yang pokoknya aneh-aneh itu ada. Nah, hmm, tapi hmm, kayak di Indonesia akhirnya gue jadi nemu satu channel juga gitu. Even bahkan di YouTube gitu. hmm, Itu ada dokter forensik yang emang suka cerita juga tentang hmm, tentang pengalaman-pengalamannya dia gitu. Namanya dokter Stefani, dokter forensik di Jogja. Nah, dia punya channel tuh isinya kayak gitu. Isinya pengalamannya dia jadi dokter forensik. Walaupun tetap ya hmm, kalau di Indonesia kan emang harus ada unsur-unsur mistisnya gitu ya hmm, untuk bisa menarik pendengar. Tapi maksud gue hmm, dia membahas itu dari sisi kedokterannya kayak gitu-gitu hmm. tuh, ya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kayak formula-formula yang emang ya itu lebih memperhatikan ke formula apa sih yang Yang bisa bisa bikin bikin orang menarik. tuh tertarik untuk nonton dan stay kayak gitu kan. Itu Hmm, jadi kebaca sih. Dan itu kan sebenarnya ya, kenapa kita bisa betah nonton drama Korea karena sebenarnya kan kita punya ketertarikan dengan hubungan antar manusia gitu, iya, dengan betul. relasi yang terjadi di dalamnya gitu kan. Eh, Ya, dan kalau kita adalah orang yang suka mengamati manusia, kita pasti akan senang nonton apa? Nonton film-film Drama Korea. Korea gitu. Hmm, 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 hmm. Iya sih. Cuma emang bedanya gue berani nonton
Forensiknya Korea gue nggak berani nonton yang forensiknya Indonesia karena berasa dekat aja gitu. Mm, mm. Tapi sebenarnya tuh kalau lo ini lagi ya menarik sih. Menariknya tuh lebih Hmm, karena oh ternyata orang di Indonesia bisa ya melakukan ini melakukan itu gitu. hmm, Dan hmm, hmm. ya it really happen gitu. Iya, Dan iya, dia iya. sebagai dokter forensik itu kan menariknya nonton forensik tuh apa sih? Karena kan mereka mencari Motif. mengungkap sesuatu ya dari sesuatu yang tidak bisa berbicara gitu kan, dari Mm-mm, sesuatu mm-mm, yang udah nggak bisa menyampaikan mm-mm, eh, apapun gitu dari mm-mm, mereka mm-mm. yang tidak bisa bersuara. Oh iya, jadi inget Move to Heaven. Lu udah nonton belum? Belum belum. Wah, itu lu harus tonton deh. Move to Heaven itu juga Waktu keren Heaven, banget. Heaven, Ghost Whisperer kan kayak gitu-gitu kan konsepnya semua sama kan. Mm-mm, mm-mm. Eh, Ya kalau moving, kok kalau moving, Ghost missing Whisperer missing beda. kayak ya kayak misalnya missing yang kayak gitu-gitu tuh loh, itu kan Missing kan eh, juga beda. Kalau Missing sama Ghost Whisperer sama. Tapi iya, kalau Move to Heaven enggak. Dia nggak lebih ke forensik tapi maksud gue pekerjaannya si dokter penyampai forensik pesan. ini itu kan Iya. menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan gitu kan, Iya, 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 belum iya. sempat tersampaikan Mm-mm, mm-mm, gitu. Dan si dokter Stefan itu bilang, saya nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah ngerasa mm-mm, takut gitu ya kalau misalnya mm-mm, menghadapi jenazah atau apa mm-mm. gitu ya, karena kan ya mereka kan udah nggak bisa ngomong. Tapi Iya, kadang yang bikin saya gergel. tersayat-sayat hatinya itu justru ketika saya melihat barang-barang yang ditinggalkan sama Hmm, si korban ini gitu. hmm, hmm, Jadi kayak dia pernah hmm, cerita, saya pernah nanganin kasus tabrak lari gitu ya, yang hmm, tabrak tuh anak kecil, anak sekolah bawa tas tas sekolahnya dia. hmm, Saya ngeliat jenazahnya nggak ada masalah, tapi begitu hmm, saya lihat tasnya, saya lihat ada buku, hmm. ada uang saku, ada PR yang belum selesai, Selesai. kayak gitu tuh, itu ya, saya nggak kenapa-kenapa tiba-tiba air mata saya keluar, dia bilang. Wah, itu Karena gue keba- ngerasain sih. karena kebayang kan, ini anak pagi mungkin pamit sama ibunya mau berangkat sekolah, mau ketemu temennya, mau jajan gitu kan, Mm-mm. tapi ternyata ya Sampai di situ aja. sampai di situ Dipanggil aja. pulang lah ya. Iya, jadi itu yang kadang-kadang dia dia lebih apa ya, lebih nggak kuat hatinya tuh di situ. Iya, iya. Karena Dan emang itu berat sih, berat dan itu banget. nggak pakai sin apa apa, itu cuma si dokternya aja ngomong gitu di depan Hmm. Hmm, kamera. hmm, 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 hmm. Tapi lo bisa ngerasain, lo bisa 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 merasakan kesedihannya, bisa merasakan Mm-mm. intensnya gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, kayak gitu mm-mm. sih. Itu Iya, menarik. iya, iya, iya. Iya, Dan emang film bener. ya itu tadi, film-film Indonesia sekarang juga udah mulai banyak. Gue sih mulai nonton dari, kan banyak berkembangnya di Jogja juga tuh. Mm-mm, Komunitasnya Jogja tuh eh, apa, komunitas teater dan pemain-pemain film pendeknya tuh bagus-bagus sih, kayak mulai dari Tile gitu kan, Putri mm-mm, Usus dan kawan-kawan. Mereka produktif, mereka produksi film-film itu juga. Jadi gue sih pasti selalu nyempet-nyempetin juga sih nonton film-film Indonesia, karena menurut gue ya tadi lebih deket ya, lebih mm-mm, deket. Dan wah ternyata anak-anak muda kita udah kelasnya udah beda sih gitu. mm-mm. Mungkin mungkin balik lagi karena platformnya ya, karena platformnya OTT kan, mereka lebih punya banyak waktu untuk menggodok skenario-nya itu kan, Iya, nggak yang kejar mendiskusikan. tayang gitu. Betul, itu sih yang bikin beda sih. Mhm, Mereka bisa bisa menyalurkan idealismenya mereka gitu. Jadi mhm. kalau memang mau mempromosikan Indonesia ya sebenarnya Lewat ya situ. itu udah jalan Iya, satu-satunya gitu kan. Dan iya. itu udah ditangkap sama sama beberapa sineas kita juga gitu, kayak si Gadis Kretek premiernya di Busan. Mhm, mhm, Dan si Dian Sastro juga cerita gitu, eh, impact-nya lumayan karena gue begitu pulang ke hotel, satu lift sama produser atau sutradara dari mana gitu, dia tahu kan, dia nyapa gue, mhm, oh lo yang ada di Gadis Kretek ya, itu kan promosi yang mhm. berhasil banget kalau kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Dan memang harusnya diikuti sama aspek-aspek yang lainnya juga sih ya. Cuma Mm-mm. permasalahannya di sini tuh adalah koordinasi kan lagi-lagi. Balik lagi masih ya, kita Iya. masih
Masih masih butuh waktu sendiri-sendiri. lah buat sampai ke sana. Nah, kalau gue sih lebih ngelihat kalau gue sebagai cowok nonton film Korea gitu, ngeliat drama Korea, gue lebih lihat nggak cuman ke filmnya, nggak cuman ke romantismenya, tapi ya mungkin lebih banyak aspek yang bisa gue lihat sih gitu. Iya, Kayak iya. kayak akhirnya gue jadi paham, oh kenapa kakak gue jadi sering pergi ke Korea gitu, atau teman-teman Hmm. gue kenapa sih kok punya wishlistnya itu pergi ke Korea gitu kan? Hmm. Ya karena itu gitu, karena mereka pengen merasakan ambience-nya, pengen ada di real ininya langsung tuh kayak apa sih gitu. Itu adanya di film apa ya? Yang yang pokoknya ceritanya satu orang ini selalu jadi orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. True Beauty juga apa ya? Iya, True Beauty sih. Kan ada tuh di True Beauty itu ada. Terus dia main di mana lagi tuh kasusnya sama begitu juga. Hmm. Case-nya. Ntar deh, coba. Second lead syndrome. Bukan secondary syndrome. Cuma maksudnya dia kalau main film kebanyakan tuh jadi Sad boy. bukan sad boy juga sih sebenarnya. Ya. Apa ya istilahnya? Aduh. Ah, Hwang In Yup, Han Seo-jun. Oh, oh, Iya, Wang In namanya Yop. siapa sih? Ya, ya, ya. Ya, namanya si Hwang In Yup ini. Ah, Kan dia. yang second leadnya itu kan, second leadnya True Beauty kan? Iya. Mm-mm. Nah, dia Mm-mm. di 18 Again itu juga nongol juga. Hmm. Kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Pokoknya dia main di film mana lagi itu sama juga gitu. Pokoknya Hmm. cintanya tak berbalas lah. Dia bener kan True Beauty 18 Again. Nah, itu. Nonton. Pasti Gue habis nonton nyontek nih. dua orang ini. Iya, iya, iya. Ini gara-gara gue nonton drakor, gue jadi tahu, oh ada ya Asian Wiki ya. Oh, Oh iya. iya. Ya gitu, karena gue pengen. eh, nah, salah satu apa untuk dari satu drakor ke drakor yang lain itu kan kadang kita cari si pemainnya juga kan. Mm-mm. Itu kayak gue, Song Hye Kyo nih, cakep nih cewek nih. Cari dia main film apa aja. Terus akhirnya ya itu jadi nontonnya tuh gara-gara itu, Sama gara-gara berarti. itu Gue juga begitu dulu. Cuma gue yang gue cari waktu itu adalah Jisung. itu siapa? Jisung itu dulu mainnya gue pertama kali liatnya di apa ya? Tapi yang nyantel pokoknya Hilmi Hilmi aja. Ya, 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 ya. Nah, terus terakhir-terakhir nggak nyangka bisa satu frame sama Jin Yong, God Seven Encounter di nggak? Encounter. Devil's Itu Judge. yang dia main sama Park Bo Gum, Oh Encounter. iya 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 iya. Film nggak? Film ya gitulah. Mm-mm, mm-mm, Cuman mm-mm, begitu doang. mm-mm. Nah, itu gue nonton itu. Terus ya akhirnya terus jadi gara-gara reply itu gue search Park Bo Gum, gue nemu Encounter. Oh, Encounter dia main sama Song Hye Kyo, jadi gue nonton itu. Iya ya, gue tuh suka Park Bo Gum itu pas lagi main di Moonlight. Pokoknya yang dia jadi putra mahkota deh. Itu gue Hmm. suka. Abis dari Reply terus lihat itu, terus abis itu udah Tapi kan dia lebih. ganteng kan. Cuman dia paling cocok main di reply sebenarnya karena nggak banyak ngomong. Soalnya kalau ngomong aneh. Mm-mm. Jadi bagusnya itu udah kalau diem aja deh. Tapi di Reply itu emang orang-orangnya tuh sama nonton nih sama kayak tokohnya sih. Iya, Jadinya emang emang dibikin Reply itu kan emang tokoh-tokoh yang dicari adalah orang-orang yang karakternya mirip-mirip kayak gitu. Nah iya. ngomongin Reply, kemarin itu gue barusan nonton judulnya Weigel di channel Shibuya punyanya Napidi itu. Jadi si anak-anak 94 ini tuh rutin punya pertemuan Hmm. untuk ya itu ngobrol-ngobrol cerita-cerita gitu. Nah kemarin kan 10 tahun kan, makanya Hmm. di iniin cuma makan-makan aja sambil ngobrol-ngobrol gitu, ngomongin oh dulu tuh syutingnya kayak gini kayak gini kayak gini. Dari situ ngelihat kedekatannya mereka gitu ya, jadi seneng aja. Itu yang membuat Reply kemudian kan satu seri tuh Hmm. Reply 94, 97, 88. Hmm. Cuma yang paling nggak terlalu ngetop itu adalah yang 97 seingat gue. Hmm. Terus abis itu Hospital Playlist kan juga dia Iya. juga sutradaranya sama satu lagi Playbook Prison. Nah itu yang paling keren sih Playbook Prison itu. Lo pasti juga belum nonton kan? Itu Belum. cuma satu season aja. Dan gue nonton itu tadinya tanpa ekspektasi apa-apa gitu ya. Cuma mikir kok kenapa sih Prison gitu. Gue kan penasaran karena emang belum tahu gitu ya. Kira-kira emang apa sih yang menarik diambil dari sisi orang yang di penjara gitu. Ya Apa sih? menarik, menarik kali malah. Iya menarik cuma dalam artian kita kan mikirnya yang namanya orang kalau masuk penjara tuh pasti adalah Kriminal. penjahat gitu Hmm. kan. Hmm. Nah itu tuh iya juga gitu. Memang yang disorotin adalah
orang yang masuk situ tuh penjahat. Cuma kadang-kadang ternyata eh, ya sisi manusianya ada, kemudian ada juga yang ternyata dijadiin penjahat kayak gitu. Jadinya itu menarik sih, dan hubungan antar napinya kayak gimana tuh juga juga keren banget. Ya, Nah, reply semua. 88 itu di setiap reply ya seingat gue, pasti habis itu karena si sutradaranya sih siapa sih namanya? Eh Shin PD ini sahabatan sama Nang PD yang suka bikin variety show. Jadi setiap setiap setelah selesai reply pasti ada orang-orang yang diculik buat pergi ke satu negara tertentu gitu. Hmm, Nah, si siapa? 88 ini yang diculik kan si Ryu, si Bogam sama Bung Pil sama satu lagi si itu yang imut-imut yang hmm. pipinya bulat, aku lupa namanya siapa, pergi ke Afrika. Itu juga itu seru banget itu. Lo bakal bisa ngelihat karakternya masing-masing. Nah, gue tuh dulu senengnya gitu. Kalau Iya, nonton drama gue kan, oh itu drama. Terus habis itu gue jadi pengen tahu orangnya kayak apa sih. iya, iya. Terus gue nontonnya di Running Man Ya itu kan gitu. sebenarnya from one business to another business lagi Iya, kan. iya, iya. Jadi emang dibuatnya kayak gitu gitu. Jadi lo sendiri juga menikmati juga akhirnya gitu dan Mm-mm, cari mm-mm, tahu. mm-mm, Dan itu kan semua asal muasalnya adalah ketertarikan lo sama sama manusia gitu, mm-mm, sama relasi yang terjadi di antara manusia. Gue kemarin habis nonton YouTube-nya. Jadi si gadis kretek ini kan ada satu 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 apa namanya, satu acting coach-nya Dian mm-mm, Sastro mm-mm, yang ikut main juga kan. mm-mm, Namanya Rukman Rosadi, pokoknya mm-mm, sering dipanggil itu Pak Rosa. Nah, gue mm-mm, nonton satu interviewnya dia di Asumsi gitu. mm-mm, Ya, dan gue lihat emang 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 aktingnya dia di Gadis Kretek itu emang gila banget sih. Maksudnya dia, gue bisa bilang mungkin hampir sekelas. Kalau kita dulu suka nonton Didi Petet, nonton Slamet mm-mm, Raharjo ya, kalau acting, mm-mm, nah ini emang mm-mm, orang emang kayak gitulah gitu, mm-mm, mm-mm, orang mm-mm, teater yang mm-mm, main film, jadi luar biasa lah gitu. Nah terus dia cerita kenapa kok dia akhirnya masuk isi, jatuh di seni peran itu segala mm-mm, macam. mm-mm, Pertama karena dia ngefans sama Al Pacino gitu kan, mm-mm, bukan ngefans sih, jadi dia dibilang sama orang lo tuh mirip Al Pacino gitu, terus padahal dia mm-mm, sebenarnya nggak tahu Al Pacino itu siapa. Terus akhirnya dia nonton 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 nonton, ya akhirnya terus dia menekuni lah bidang bidang seni peran ini gitu. mm-mm, Dan ya itu, dia dia menemukan bahwa yang namanya seni peran itu adalah bagaimana saya bisa menjadi manusia gitu. mm-mm, Karena kan lo berperan jadi si A, berperan jadi si mm-mm, B, berperan jadi mm-mm, ini gitu, yang pada akhirnya kalau ada orang datang ke dia mau mm-mm, belajar acting atau mm-mm, mau terjun di dunia dunia seni peran, hal mm-mm, pertama yang dia tanya adalah kamu tertarik nggak sama manusia gitu. Karena mm. kalau lo nggak jadi, karena lo nggak punya ketertarikan sama manusia, ya lo akan gagal untuk mendalami peran. Jadi Iya, pertama iya, itu iya. lo harus punya ketertarikan sama yang namanya manusia, sehingga lo bisa memahami ekspresinya, lo bisa menghayati peran lo gitu. Ya lo kebayang kan Park Hyun Bin jadi Woo Young Woo, si orang autis itu gitu kan, Mm-mm. untuk dia bisa merubah dirinya dari seorang dari Hyun seorang Bin Hyun Bin menjadi jadi karakter Woo Hong Young Woo Yu. kan beda. Mm-mm. Mm-mm, Dan ketika mm-mm, dia dapat skenario, dia dapat skrip lagi untuk jadi orang yang lain lagi, kan dia juga harus bisa lepas dari Hyun Bin ke karakter yang Yongwoo. lain lagi gitu kan. Iya, iya. Nah, Sekarang jadi Mocha apa siapa namanya? Lagi ada di Castaway Diva. Cuma gue nggak nonton sih. terus jadi kayak dia, siapa sih Dian Sastro itu juga begitu selesai nonton premier, dia tengok si Rosanya ini gitu, Hmm. gimana Pak acting saya gitu. Hmm. Karena Hmm. Dian Hmm. Sastro itu kan eh, dia jadi cinta di AADC itu kan blessing in disguise banget, karena Hmm. karakter cinta itu kan emang Dian Sastro. Maksudnya Hmm. Hmm. dia memerankan cinta itu, ya Dian Sastro itu adalah cinta gitu. Hmm. Sehingga Hmm. ketika Hmm. dia mencoba untuk main film yang lain, dia nggak bisa lepas dari karakter cinta, kan berarti dia fail Hmm. untuk Hmm. actingnya gitu. Iya. Makanya dia kan selalu selalu eh, selalu berusaha untuk jangan sampai gue dilihat sebagai cinta lagi gitu. Hmm. Hmm. Dan Hmm. itu di Hmm. film Gadis Kretek sih works banget sih. Kelihatan Hmm. kalau Dian Sastro, wah ini aktor yang udah emang Kawakan lah ya. mateng gitu. Hmm. Maksudnya Hmm. dia Hmm. Hmm. dia udah ngejalan, dan itu kan ngejalanin proses berapa lama coba Kak? 20 tahun kan ya? Iya, iya, dua iya, puluh iya, tahun iya, lebih gitu sampai dia bisa jadi kayak gitu. iya.
keren sih. Oh ternyata seni peran itu memang nggak semudah yang dibayangkan Iya, banget banget. banget. Nah Ya itu itu gue film gue juga si ngeliatin Lukman Rosadi itu si keren. hmm, ngeliatin kalau di mana namanya di drama Korea sih lihat di Jin Yong ya sama eh, Kim Go Eun yang bisa begitu sama Yoon Bin. Ya banyak sih, cuma maksud gue kalau dari apa namanya pendalaman karakter tuh mateng-mateng banget tuh ya. Walaupun eh, aktor dan aktris Korea itu rata-rata sama, tapi ada lah yang kelihatan di atas rata-rata gitu. Nah, Mhm. itu salah satunya yang gue sebutin tadi. Terus pasti selalu keren-keren banget kalau mereka yang main gitu. Nah sekarang nih kan lo kan sebagai fans drama Korea nih, Ah, apa yang akan membuat lo tertarik gitu ya mm-mm, untuk mencoba nonton film Indonesia, benar-benar mendorong lo untuk gue oke deh gue coba deh gue mau nonton nih, regardless itu film bakalan bagus atau enggak, tapi kan untuk lo bisa mulai menikmati juga kan harus memulai kan mm-mm. gitu. Jadi apa namanya, apa yang bisa mendorong lo untuk mau mulai nonton film Indonesia? Karena kalau ngomongin film kan it's not only about Korean drama sebenarnya kan. Ada Mm-mm. film Hollywood, ada anime bahkan gitu. Kalau penikmat film kan pasti akan menikmati semuanya. Lebih kepada preferensi. Kalau yang Indonesia itu dulu gue suka banget itu adalah dokumenter. Film-film tipe-tipe yang kayak begitu yang buat gue tuh menarik, yang benar-benar ya candid aja gitu, yang pokoknya alami lah, natural lah gitu. Karena dari beberapa kali gue mencoba untuk nonton sesuatu gitu tuh, kadang-kadang jatuhnya jadi nggak natural. Itu yang sebetulnya gue nggak terlalu suka. Macam kayak ngelihat ini orang udah dikasih peran gitu tapi kok effortnya kok cuma segitu doang sih gitu, kayak Ya. apa namanya pengembangan film gitu, trailer-trailer itu tuh sebetulnya kadang ada yang menarik buat gue gitu ya, Hmm. tapi pas lagi gue nonton either entar ujungnya either entar di tengah-tengahnya gue udah lost gitu, itu yang kekecewaan itu yang pada akhirnya membuat membuat gue tuh jadi rada-rada males banget deh. Kayak yang paling terakhir nih gue nonton di Netflix, apa judulnya gue lupa. Pokoknya suasananya tuh kayak pesantren gitu deh. Nah, waktu itu gue menarik liatnya karena waktu itu temen gue ada yang eh, gayanya kalau seandainya ngomong tuh begitu gitu. Ada ada dengan gaya pesantren karena gue pun tahu dia memang besarnya di pesantren gitu ya dan nikah sama yang pembesarnya pesantren gitu. Hmm. Nah, cuma yang main di situ adalah jadi pesantrennya di Jawa Timur, kemudian yang jadi tokoh-tokohnya tuh Desi Ratnasari, kemudian Hmm. siapalah bapaknya gue lupa. Terus gue coba nonton gitu ya. Hmm. Cuma ya lo kan tahu ketika kalau seandainya ada orang Korea main, dia bukan orang Busan, tapi dia harus ngomong pakai dialek Busan. Hmm. Gue tahu gitu. Gue Hmm. tahu oh ini beda ya ngomongnya sama dialeknya Seoul karena gue kan sebetulnya suka nonton drama Korea itu masuknya dari language sebetulnya. Hmm. Karena gue ngelihat beberapa kali drama Korea, yang satu drama daily life, yang satu drama sagek, historical, sama drama kantor itu ngomongnya kan beda-beda. Hmm. Gue penasaran gitu, kenapa sih kok ngomongnya beda gitu. Sampai akhirnya masuknya dari language. Nah, di sini tuh gue ngelihat, ya lo kan tahu, Desi Ratnasari kan bukan orang Jawa Timur gitu. Hmm. Dan dia ngomong pakai bahasa Jawa, yang di bahasa bahasa Jawa aja nggak masuk, Hmm. gimana lagi bahasa Jawa Timuran yang Kediri pula gitu. Hmm. Sementara kita kan orang sana, jadi kita Hmm. biasa denger itu gitu. Gue bilang, ini orang kok nanggung banget sih. Kalau seandainya lo tuh mau niat jadi yang begitu ya, Mbok, ya belajarnya yang begitu gitu kan. Hmm. Khusus di sana berapa bulan kek. Karena setahu gue kalau seandainya orang-orang Korea yang di sana tuh belajar tuh kayak misalnya mereka harus main alat musik gitu ya. Mereka tuh bener-bener latihan dari nol sampai mereka bisa. Jadi main begitu mereka harus main jadi apa namanya main live gitu ya mereka bisa gitu kan. Nah, Hmm. hal-hal yang kecil-kecil gitu sih yang sebetulnya membuat gue terganggu. Hmm. Jadi Terus, sebenarnya kalau kayak gitu berarti kan lo emang emang eh,
ya terlalu detail dan karena lo tahu jadi itu jadi mengganggu gitu kan. Iya, itu Nah, detail-detail yang kecil-kecil gitu yang membuat gue akhirnya, oh oke, mungkin gue harus harus mencoba lagi, tapi ntar dulu deh, sampai gue lupa dulu gitu. ya ya. Gue waktu nonton Gadis Kretek di awal gue juga sangat terganggu ya dengan apa? Dengan ya kita tahu lah kalau orang Jawa ngomong bahasa Jawa, eh, bukan orang Jawa tapi disuruh ngomong bahasa Jawa itu kan nggak akan perfect gitu ya. Mm-mm, Kayak misalnya di skrip mungkin tulisannya Rama gitu ya, tapi kan itu mm-mm, sebenarnya Romo. Nah mm-mm, itu mm-mm, beberapa kali itu muncul dan itu emang sangat mengganggu gue juga sih. mm-mm, Cuman balik lagi, kadang namanya juga film gitu ya. Dan mm-mm, kalau misalnya yang nonton orang luar negeri, kan mereka juga nggak bakal ngeh gitu ya. Sama kayak misalnya di Korea, mungkin di Korea juga nggak yang segitu-gitu amat, tapi ketika lo nonton karena emang kita juga nggak ngerti-ngerti banget bahasa Korea, akhirnya kita juga ya udah terima-terima aja. Cuman kan karena emang lo belajar bahasa Korea, akhirnya lo jadi paham sedetil itu kan, sehingga ekspektasi lo jadi nambah tinggi lagi gitu. Tapi kadang-kadang film itu sometimes kalau buat gue sih ya cukup buat dinikmatin aja. Makanya kadang gue bisa jadi nyandu, tapi ternyata oh bisa kok bisa diberhentiin juga gitu. Jadi buat gue sih film Korea itu emang ya sebagai laki-laki yang nonton drama Korea ya we're just enjoying mm-mm. the fun aja gitu, enjoying the moment. Jadi mungkin selama mau berani mencoba ya ya udah kita tonton semuanya gitu. Iya, betul sih. Gue sih membedakannya sih cuma masalah effort sama sama nggak effortnya gitu ya. Eh, Hmm. Lebih tadi kayak prosesnya gitu. Tapi gue pun juga tahu bahwa eh, kalau di Indonesia tuh nggak biasa yang kayak begitu gitu. Di Indonesia mungkin sudah ya sudah standar lah gitu ya. Hmm. Jadinya kalau seandainya nonton ya memang harus standarnya begitu gitu. Nah, Tapi gue it's tuh getting sudah better kok Kak. berusaha untuk menurunkan standar, tapi kok rasanya tetap mengganggu itu. Gue It's getting perlu better and better and better and better. Maksudnya ya gue sih punya apa ya punya harapan gitu nextnya iya, industri film kita bakalan sebagus itu karena kita punya apa ya punya ya tapi ini kan nggak cuma butuh kerjasama dari sineas gitu, dari mm-mm, mm-mm, penontonnya juga, dari masyarakat kita juga gitu. Jadi kan memang mhm, namanya industri film ya itu tadi dari hulu ke hilir gitu. Nggak cuma iya, soal produksinya, tapi post production, terus habis itu maintaining intellectual property-nya gimana itu kan itu mm-mm, yang sebenarnya si Korea tuh kan mastering banget gitu di situ. mm-mm, Sehingga mm-mm. itu tadi ada keinginan orang untuk oh gue Tertarik nonton pada film ini akhirnya. gue jadi pengen ke Korea dah. Kayak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oh iya, jadi ingat gue enjoy banget kok ketika nonton apa Sayu Sakato. Ayo Sakato. Ah, Mhm. itu itu kan kita tahu lah pemainnya bukan orang Minang semua kok gitu. Heeh. Tapi kan on point banget gitu. Iya. Ya tapi kan Irina sama Cut Mini emang orang Padang. Ya, maksud gue tuh yang lain-lain kan juga enggak, cuma on Iya. point aja gitu. Gue tuh lebih enjoy yang kayak gitu dan ya sehari-hari banget gitu Iya, kan. iya, Itu yang eh apa namanya topiknya tuh deket lah sama iya, kita. iya, iya. Gue pun juga tadi gue pun juga nonton film itu gitu juga kan karena oh gue tuh punya kenalan juga gitu yang Hmm, sekolahnya di pesantren dan gayanya kayak begitu gitu. hmm. Nah, itu sebetulnya relation, Relate. kita ngerasa relate sama si cerita itu yang membuat kita jadi tertarik gitu. Iya. Either pada akhirnya ada kekecewaan sampai akhirnya oh ya udah deh, tar dulu deh gitu. Hmm. Nah, orang-orang di sekitar gua tuh juga udah pada ngomporin coba deh nonton ini deh, si siapa namanya Gadis Kretek. Cuma kan lu tahu semakin gue dikomporin semakin gue males. Iya ya ada orang-orang yang kayak gitu sih. Gue juga punya temen yang kayak gitu. Gue nonton nanti kalau orang-orang udah pada nggak Mm-mm. ngomongin gitu, gue baru nonton. Kalau udah selesai baru deh nonton gitu. Cuma gue pun juga tukang kompor kan, as you know gitu. Cuma kadang-kadang tahu aja, oh gue ngompornya sebetulnya lebih kepada berbagi. Ini gue lagi suka ini loh. eh, Hmm. apa namanya ceritanya begini 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 gitu. Pada akhirnya kalau seandainya orangnya jadi tertarik nonton atau jadi tertarik sama yang gue ceritain kan itu menurut gue beda soal ya. Hmm. Begitu. Oke, kayaknya udah panjang banget deh. Oke. Berarti kita Terus sudah. intinya apa? Nggak ada intinya ya? Ya intinya bahwa ternyata yang menikmati drakor tuh bukan cuma cewek gitu Iya. kan. Bahwa sebenarnya Semua tuh drama itu tuh dibuat untuk
semua untuk pihak dinikmati gitu semua ya. pihak. Heeh. Iya, ya nggak mendominasi cewek lah. Cuman kan emang mostly Mm-mm. Yang kelihatan. yang kelihatan kebanyakan cewek Heeh. gitu. Karena suka ada yang malu juga cowok-cowok ternyata suka Oh iya, drakor gitu. oh Karena ngerasa di apa ya, ngerasa nggak ngerasa keren banget menye-menye, sih lo gitu. ngerasa menye-menye. Kalau gue sih dengan bangga sih gue bilang gue sukanya filmnya menye-menye, orang komik aja gue baca serial cantik. Iya, 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 Gue iya. nggak suka yang action-action. Kalau yang action gue nggak nonton, kecuali emang beneran bagus kayak si Taxi itu kan. Mm-mm, 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 mm-mm. Ya Gitu. memang kan ya lagi-lagi Oh, preferensi orang preferensi, beda-beda iya, ya kan. Kayak gue yang mungkin menurut orang kalau cewek nontonnya yang banyak-banyak, kalau gue mana pernah kayak begituan gue tonton. iya. Misalnya kayak gitu. Saya mudah-mudahan ini jadi akan membuat cowok-cowok juga ngerasa oke buat nonton drama, karena itu tadi kadang-kadang kita menemukan inspirasi, menemukan cerita-cerita yang pada akhirnya membuat kita mungkin menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, atau malah mendukung pekerjaan karena terinspirasi dari cerita itu ya, we never know. Terutama buat orang-orang yang memang berkecimpung di dunia yang kayak gitu ya. Karena Hmm. gue jadi ingat Hospital Playlist itu pada akhirnya membuat dokter-dokter di Korea banyak yang membuat reaction video karena mereka jadi teringat zaman-zaman mereka dulu gitu. Mhm. Karena katanya itu very very real banget Iya. untuk ukuran drama gitu ya. Oke deh, Ya, kalau begitu. Thank you yang banget jelas ya, Dek. ya, film itu kan dibuat untuk kita lebih mengenal interaksi antar manusia. Kalau gue sih ngelihatnya kayak Ya, gitu. ya, betul betul betul. Baiklah, terima kasih sudah diundang ke podcast Bila Hati Bicara. Walaupun yang banyak bicara itu mulut ya, bukan hati. Tapi kan itu menyuarakan hati loh. Siap-siap. Oke deh, thank you juga. Sampai ketemu Ya, di episode berikutnya ya. Stay oke. tune. Bye.